Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar PPKN, materi tentang kewajiban dan hak di lingkungan rumah dan sekolah. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, yang pertama kita akan belajar dulu pengertian kewajiban. Apa sih kewajiban itu? Kewajiban itu segala sesuatu yang harus kita lakukan. Jadinya kita wajib melakukan, namanya kewajiban. Wajib, kita harus melakukan. Lalu yang kedua ada pengertian hak. Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Setelah kita melaksanakan kewajiban, kita akan memperoleh hak. Contohnya apa? Kewajiban siswa itu belajar. Jadinya kalian itu wajib belajar. Setelah kalian belajar, kalian mendapatkan hak, yakni memperoleh ilmu. Lalu yang selanjutnya, kewajiban di rumah. Ada kewajiban kita di sekolah, ada kewajiban kita di rumah aja. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban. Jadinya kamu mempunyai kewajiban, kakak mempunyai kewajiban, adik mempunyai kewajiban, ibu mempunyai kewajiban, bapak juga mempunyai kewajiban. Kewajiban di rumah berarti sesuatu yang harus dilakukan di rumah. Berarti seluruh anggota keluarga wajib untuk melakukannya. Contohnya apa? Contohnya kewajiban bapak. Kewajiban bapak itu mencari nafkah. Lalu kewajiban ibu mengurus rumah tangga. Kewajiban anak belajar. Seperti itu ya. Lalu, yang pertama, kewajiban melaksanakan ibadah. Kalian wajib melaksanakan ibadah. Wajibnya di rumah juga melaksanakan ibadah, di sekolahan juga melaksanakan ibadah. Beribadah merupakan kewajiban seluruh umat manusia. Kita sebagai manusia wajib melakukan ibadah. Kenapa? Sebagai bentuk syukur dan ketaatan kepada Yang Maha Kuasa. Dengan beribadah berarti kita sudah taat kepada Allah, menjalankan sholat semua perintahnya. Kita sholat 5 waktu itu sudah melaksanakan ibadah kita sebagai orang Islam, orang Muslim. Selain sholat 5 waktu apa? Berpuasa, berzakat, seperti rukun Islam itu kita sudah termasuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Lalu yang selanjutnya ada kewajiban menghormati orang tua. Kita wajib menghormati orang tua. Karena apa? Orang tua itu yang sudah merawat kita dan mengasuh kita sejak kita kecil. Nah, sebagai seorang anak, kita wajib menghormati orang tua. Jadi kita wajib menghormati kepada orang tua. Harus berbakti kepada orang tua. Contohnya apa? Berpamitan kepada orang tua. Kalau mau bermain, pamit kepada orang tua dulu. Nah, lalu segera pulang setelah selesai bermain. Lalu berbicara yang baik, tidak membantah. Bila disuruh orang tua, tidak boleh membantah. Nah, yang baik kepada orang tua, menghormati kepada orang tua, berbakti kepada orang tua.
Lalu yang selanjutnya, membantu orang tua membersihkan rumah. Kita membantu orang tua membersihkan rumah. Menjaga kebersihan rumah merupakan kewajiban seluruh anggota keluarga. Kita juga wajib membantu membersihkan. Membersihkan rumah itu wajib. Sebagai anak, kita juga wajib menjaga kebersihan rumah. Jadi, selain kita membantu membersihkan, kita juga wajib menjaga kebersihan rumah. Nah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, belajar dengan giat. Giat belajar adalah kewajiban setiap siswa, baik di sekolah maupun di rumah. Kita harus rajin belajar, harus giat belajar. Itu merupakan kewajiban siswa di sekolah maupun di rumah. Wajib untuk rajin belajar. Dengan rajin belajar, kita sudah menghormati jasa orang tua dalam membiayai sekolah. Kalau kita rajin belajar, kita sudah menghargai orang tua. Karena apa? Orang tua sudah membiayai sekolah kita. Nah, seperti itu. Apalagi kalau nilai kita baik dan mendapatkan juara, orang tua juga akan lebih bangga kepada kita, ya. Lalu yang selanjutnya, berbicara yang lembut dan sopan kepada orang tua. Nah, selain berbicara yang lembut, kita juga harus sopan kepada orang tua. Contohnya berbicara lembut itu gimana? Cara berbicaranya kepada orang tua menggunakan bahasa yang santun. Menggunakan bahasa yang santun itu bahasa yang bagus, tidak bahasa yang kasar, ya. Lalu contoh sopannya bagaimana? Kita tidak boleh menyela saat orang tua berbicara. Jadi, ketika orang tua berbicara, kita tidak boleh langsung menjawab, tidak boleh langsung menyela. Nah, setelah orang tua selesai berbicara, baru kita bertanya atau menjawab. Nah, seperti itu. Kita tidak boleh berani kepada orang tua. Selanjutnya, menyayangi adik atau kakak. Kan di rumah tidak hanya kita saja, ada adik juga, ada kakak juga. Di keluarga, kita tinggal bersama kakak dan adik. Kita wajib hidup rukun bersama kakak dan adik. Nah, kita juga wajib saling menyayangi dan menghormati. Kita harus rukun bersama kakak dan adik. Harus saling menyayangi dan menghormati. Kalau kepada kakak, kita menghormati. Kalau kepada adik, kita menyayangi. Kita jangan sampai bertengkar dengan kakak atau adik. Nah, lalu yang ketujuh, menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Sebagai anggota keluarga, kita mempunyai kewajiban untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Jadi, kita harus membersihkan rumah dan menjaga kerapiannya. Kita wajib untuk membersihkan dan merapikan. Kalau rumah bersih, membuat kita nyaman dan terhindar dari penyakit. Nah, contohnya apa? Merapikan tempat tidur saat sudah bangun. Ketika sudah bangun tidur, selimutnya dilipat, kasurnya ditata, seperti itu. Setelah selesai bermain, mainannya ditata, ditaruh yang rapi, ditaruh di tempatnya. Ya, seperti itu. Mungkin Untuk cukup PR, sekian pembelajaran hari ini. mengerjakan Semoga paket bermanfaat. Tetap halaman semangat. Ada kurang lebihnya 26 mohon dan maaf. 27 Ihdinash shiratal kuis. mustaqim. Wassalamualaikum Dikerjakan di buku warahmatullahi tulis yang wabarakatuh. rapi.